Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun wallazi khalaqakum min tinin summa qada ajal wa ajalu musamman indahu summa antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim min ayati rabbih ila kanu anha muridin faqad kasabu bil haqqi lama jawfa sawfa yatihi amba'u makan bihi yastajibun. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, kita berkumpul di sini dalam satu rencana hidup kita. Tidak ada lain kecuali mengucap syukur atas nafas hidup yang masih Allah berikan. Katong semua hadir di sini karena masih bernafas, bukan sehat. Ada juga di antara kita yang pasti tidak sehat. Perjuangan kita satu, sebagaimana yang disampaikan tadi Ananda dalam sambutan terkait kehadiran insya Allah nanti akan dibangun pondok pesantren tahfiz Quran Sohifi. Kami menjalankan misi itu, berdakwah di beberapa kabupaten berkeliling Pulau Maluku Utara, menjangkau dari satu pulau dengan nama Halmahera, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, dan kami kemarin tadi malam baru kembali dari Bacan dan Obi. Tadi pagi kami tiba istirahat dan sore ini lanjut dalam acara santunan yatim piatu. Kemarin kami di Masjid Kesultanan Bacan, Halmahera Selatan. Nah, kita sekarang berada di aula ruangan ballroom daripada Muara Hotel. Sekarang ini posisi kita juga bertepatan dengan Nuzulul Quran malam nanti. Kita akan memasuki malam Nuzulul Quran yang merupakan poin tertinggi dari fenomena kita berpuasa. Syahrul Ramadana lazi unsila fihil Quran hudalin nasi wa bainatin minal huda wal furqan. Kita puasa, kita saum, menahan lapar, menahan haus, karena kita menghormati yang namanya ayat suci Al-Quran. Diturunkan huruf per huruf membentuk kata. Kata menjadi kalimat. Itu yang namanya Al-Furqan. Tersusun rapat dia. Kemudian Al-Quran ini bercerita mengenai fenomena kehidupan manusia. Manusia yang mana?
Al-Quran cuma bercerita tentang dua manusia. Tipe manusia yang beriman, yang percaya kepada Al-Quran itu diturunkan. Mereka ini disebut dengan istilah orang mukmin. Setelah mereka percaya kepada kalimat Al-Quran ini, maka turunlah ayat itu. Mereka disebut mukmin. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah beriman, Allah perintahkan, tidak gratis kita menerima Quran ini. Disuruh kita untuk saum, berpuasa. Dari yang kecil sampai yang besar, laki, perempuan, dewasa, orang tua, anak-anak, yang penting sudah mengerti saum, puasa. Di dalam puasa inilah orientasi keimanan kita diuji. Bahkan keikhlasan dan ketulusan kita diuji oleh Allah. Nah, kalau saat sore hari ini menjelang buka kita menghadirkan anak yatim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaqudu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'un nal ma'un. Miskin, duafa, orang mu'alaf yang memeluk Islam, muhtadin, orang-orang yang susah, orang-orang mut'imul ji'ani yang tidak mampu. Kita yang mampu melapangkan dada supaya Allah luaskan rizki, kita bantu mereka. Karena ada hak mereka di dalam harta kita. Ada bagian yang kita ambil dari mereka, zakat, keluarkan itu. Baru kita disebut orang-orang yang beruntung. Negara mau baik, perusahaan mau baik, keluarga mau baik, cita-cita kita mau baik. BUMN, BUMD, perusahaan, negara, yayasan, swasta, negeri, segala bentuk aktivitas yang kita lakukan dalam lini kehidupan kita. Kalau kita tidak bertanggung jawab atas ayat-ayat ini, termasuk mengimplementasikan, membagikan harta kita kepada mereka, maka habislah kita ini. Selesai. Ada ayat-ayat yang mengandung janji, ada ayat-ayat yang mengandung ancaman. Jadi Al-Quran ini hanya bercerita kepada dua golongan manusia. Yang ini saya ceritakan adalah golongan yang percaya, yang beriman. Sama dengan kita melamar jadi pegawai. Begitu kita diterima secara personal ya, kita diterima menjadi sosok pegawai negeri. Atau istilah sekarang apa dirubah-rubah sekarang. Dulu PNS, pegawai negeri sipil. Ya, sekarang aparatur sipil negara. Sama saja dibolak-balik. Begitu juga Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan dirubah menjadi Menteri Kementerian. Sama saja. Jadi dirubah-rubah sama, tergantung kemampuan seorang pemimpin. Ini dia. Sama dengan hotel atau apa ini? Nama yayasannya Muara Group, keluarga besar Muara Group. Tadi Ibu owner, pemilik Bu Haji sudah mengatakan, Ustadz, tak hadir semua ini. Tak hadir semua. Karena semua punya kesibukan. Semua punya tanggung jawab. Atau mungkin menganggap pertemuan ini tak terlalu penting. Ada yang lebih urgent, tak perlu hadir. Soal kita sibuk atau tidak sibuk, tapi bagi orang beriman sulit mencari figur yang setia pada agama ini. Berat sekali zaman sekarang ini. Maka coba perhatikan.
Satu dekade ke belakang, flashback, kita pulang ke belakang dulu ya. 10 tahun yang lalu, satu dekade ke belakang, ibarat rumah atau bangunan Islam ini sudah miring 70% ke bawah. Sedikit lagi roboh. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, karena pemimpin yang dihadirkan Allah kali ini beda dengan yang dulu, maka bangunan yang miring ini ditopang oleh yang kuat. Prabowo datang sebagai presiden, bangunan yang miring akibat Jokowi diangkat kembali oleh Prabowo. Itu pun belum berdiri tegak, baru sekitar 50%. 50% dia mulai berdiri karena pemimpin yang kuat, pemimpin yang jujur. Rusaknya sebuah wa gazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha, kata Allah. Rusaknya pemerintahan karena manajemen. Hancurnya pemerintahan karena administrasi negara yang tidak diselenggarakan dengan baik, atau mungkin kontrol administrasi yang tidak tertib. Begitu juga perusahaan. Coba kalau muara hotel, muara mall ke depan ada maling di dalam. Coba. Runtuhnya perusahaan besar, habisnya satu negara, Moskow, Rusia dulu. Beberapa negara bangkrut, tenggelam, habis. Apalagi perusahaan. Negara juga perusahaan. Siapa kekuatan dalam sebuah perusahaan? Kekuatan dalam sebuah perusahaan bukan modal saja. Biar ada modal tapi tidak punya kemampuan secara manajemen, tidak punya kemampuan sumber daya manusia, hancur perusahaan itu. Nah, kita evaluasi kembali, flashback, balik lagi. Runtuh, habis, sudah bangkrut, baru sadar, oh iya ya, karena ada kewajiban, ada yang kita lalaikan. Nah, ini dia, 2,5% atau 5% atau 15% atau 10%, tergantung daripada niat. Ada teman saya, dia bukan orang Islam asli, dia baru masuk Islam setelah umur 47 tahun. Dia bilang, Ustaz, sampai hari ini saya nggak pakai 2,5%. Kenapa Pak Haji? Saya tidak pakai 2,5%, saya pakai 10%. Bagaimana kita dulu? Ustaz ingat kan? Iya, kalau di Kristen kan 10%. Saya ini Bu Haji bukan orang Islam dari kecil. Saya orang Kristen dulunya. Ya, kemudian Allah kasih hidayah, kami sekeluarga masuk Islam. Jadi dia tidak pakai teori 2,5%. Apakah itu salah Ustaz? Enggak, benar itu saya bilang. Sedangkan di kafir saya kasih 10%. Bagaimana mungkin agama yang menyelamatkan saya hanya 2,5%? Nah, terbalik dengan kita. Kita dari Islam kecil, banyak sekali orang kaya di Indonesia ini. Banyak sekali, tapi pelitnya 70 setan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan Bu Haji tidak. Amin. Pelit atau tidak, kita lihat perkembangan. Jangan dulu puji beliau. Beliau tidak tahu. Saya sudah bilang, beliau pribadi kemungkinan besar juga dalam perhitungan matematik perbankan secara akuntansi, Ibu Haji tidak tahu. Mari kita lihat muara hotel, mall, muara. Kalau dia maju ke depan, berarti ada berkah di dalam perusahaan ini. Tapi kalau nanti seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan tidak maju perusahaan ini, berarti satu, saya simak dari beliau tadi sambutannya,
Mudah-mudahan Ustadz datang, kita ambil yang baik-baik. Nah, saya kasih yang baik, Bu. Sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, kemajuan satu negara, keberpihakan rezim yang sekarang dengan pengusaha swasta, businessman yang akan mengunggulkan publikasi, pemikiran, assumption, perhitungan matematik kita masyarakat. Itu yang Prabowo sering bicara soal efisiensi anggaran atau mengontrol setiap keluar dan masuknya keuangan negara. Lalu dikumpulkan di bajingan-bajingan papan curi semua ini. Tangkap satu-satu, pegang mereka, penjarakan mereka. Kata Prabowo, miskinkan mereka. Jangan cuma 6 tahun, 50 tahun denda, susahkan mereka. Jadi jangan jadi pemimpin kalau tidak mengerti kemampuan masyarakat. Itu maksudnya. Ada buah di kita, ada banyak ilmu di kita, baru jadi pemimpin. Jangan cuma ambisi. Itu yang Allah katakan tadi. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Di satu negeri, kata Allah, kami jadikan para pembesar-pembesar yang jahat yang akan menipu negeri itu. Mujrimiyah, liyamkuru fiha. Maka negeri itu tertipu. Negeri di mana? Nggak usah jauh-jauh. Ini bukan di anta beranta, Indonesia yang tertipu 10 tahun lalu. Maka coba kita lihat hampir 1.000 triliun, 2.000 triliun kalau nggak salah. Korupsi terjadi di Pertamina. Berulang-ulang hadis ini saya katakan, wa an ilmihi wa amila bihi. Ilmu dari mana kau dapat? Ini orang-orang ini kita lihat dalam kurikulum vitae, autobiografi mereka, output dari orang-orang pertambangan yang qualified. Doktor di bidang pertambangan. Rifa Siahaan, satu ini yang pancuri timah 300 triliun. Tapi saya tidak perhatikan nominal yang dia pancuri. Saya perhatikan di biodata dia, agamanya yang saya lihat. Oh, Kristen, bukan Islam. Ini terjawab dakwah saya 10 tahun lalu. Sedangkan orang Islam saja pancuri, apalagi kafir. Islam saja nyolong, apalagi kafir. Cuma Islam kan nyolong tapi pakai bismillah. Susahnya kafir tidak tahu bismillah. Yang bahaya ini kalau pakai bismillah tapi nyolong, nyogok. Makanya di Tanjung Priuk ada pasar namanya pasar ular. Pasar ular, dan saya tanya, ini kenapa dikasih nama pasar ular, Mbah? Dia bilang, Ustadz, ini dikasih nama pasar ular karena hampir 100% barangnya Spanyol. Lagi istilah baru. Apa tuh Spanyol? Barang-barang ini hampir 100% separuh nyolong. Pancuri semua. Ya, yang baik-baik, Bu, saya kasih, Bu. Pokoknya Ibu minta aja. Ya. Ahli pertambangan, tapi sayang 1000 sayang. Wa an ilmihi wa amila bihi. Ilmumu dari apa? Bagaimana engkau gunakan? Apa yang kau gunakan dengan ilmumu? Dan kalau menghadapi bajingan, penjahat, preman, maling, papan curi, tidak jujur, kita juga harus lebih daripada itu. Ustadznya harus keras. Jangan datang kemari mentang puasa, ente sudah loyo. Assalamualaikum. Dia puji-puji ibu tadi karena pemilik supaya ini ustadz dapat amplop tabal. Itu hati-hati. Karena ini ustadz sekarang jago bajilat, pancuri. Ini yang ibu hadapi, ini bukan ustadz yang kalian hadapi ini. Ini mantan kafir, kalau ibu mau tahu. Orang yang diangkat dari lumpur kafir. Saya orang paling bodoh yang paling ganas kalau sudah pegang mic begini.
dan tidak pernah menunjukkan diri lemah, susah. Kalaupun sakit, hanya Allah yang tahu. Maka saya bilang tadi, kita datang kemari karena kita bernafas. Bukan kita sehat. Di antara kita ada juga yang mungkin komplikasi, penyakit. Ada. Termasuk saya. Nah, ini dia. Maka kita melatih, kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi orang yang berguna nanti bagi negara dan agama. Amin. Amin ya Rabbal.